Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Hari ini pagi, siang, sore, malam ini saya akan merangkum sebuah donghua yang berjudul The Return of Gods. Donghua ini masih tergolong donghua yang baru rilis karena terakhir kali saya nonton masih episode 20. Dan banyak komen dari kalian semua yang minta, "Min, panjangin dong Min durasinya. Bang, panjangin bang." Oke, kali ini saya akan sedikit panjangin durasinya. Awas aja kalau kalian gak nonton nih. Oke, tanpa banyak bacot, mari kita langsung ke alur ceritanya. Seperti biasa, siapkan kopinya, dengarkan dengan seksama, film pun dimulai. Di awal film diperlihatkan ada beberapa iblis, yaitu iblis ABS dan Dark Iblis. Di sini di kehidupan sebelumnya, Lin Fei adalah murid dari sekte penyelidikan pedang, dan juga Lin Fei pada saat itu tidak bisa membangkitkan ki-nya atau bisa disebut tenaga dalam dan tidak akan menjadi orang yang hebat. Karena Lin Fei tidak bisa membangkitkan ki-nya, yang hanya bisa dilakukan oleh Lin Fei adalah membaca buku. Tragedi pun terjadi saat sekte penyelidikan pedang melawan iblis ABS. Mereka tewas, tidak ada yang selamat kecuali Lin Fei seorang diri. Lalu Lin Fei mengambil langkah terakhir, ia menulis sebuah surat wasiat. Siapapun orang yang menemukannya, ia akan mendapatkan 7 gudang rahasia. Kemudian setelah itu Lin Fei membakar jiwanya serta menjadikan jiwa kebencian seluruh sekte sebagai kekuatan terakhir untuk mengalahkan iblis ABS. Dan pada akhirnya iblis ABS pun tewas. Kembali pada masa Lin Fei di kehidupan sekarang. Lin Fei terbangun. Ia kaget sekaligus heran kenapa ia masih hidup, bukankah ia sudah mati. Di sini Lin Fei juga mempunyai surat wasiatnya. Tiba-tiba ada seorang pria datang, ia bernama Tianxing. Kedatangan Tianxing untuk memberikan hukuman kepada Lin Fei karena Lin Fei secara diam-diam mempelajari teknik pedang tanpa izin. Setelah itu Lin Fei menyadari di kehidupan sekarang ia bisa berkultivasi, berbeda dengan kehidupan sebelumnya yang hanya bisa membaca buku. Lalu Lin Fei bertarung dengan Tianxing untuk mencoba seberapa besar kekuatannya. Tianxing hanya tertawa dan meremehkan Lin Fei. Sebenarnya Lin Fei dan Tianxing di sini mereka berdua mempunyai hubungan pertemanan. Karena si Tianxing orangnya suka tengil, ia menerima tantangan dari Lin Fei. Hanya sekali jurus saja, Tianxing dikalahkan oleh Lin Fei. Tianxing sangat marah bagaimana bisa ia dikalahkan oleh Lin Fei yang kekuatan Lin Fei di bawah Tianxing. Lin Fei pun pergi. Sampainya di rumah Lin Fei menanyakan apa yang terjadi kepada roh jiwa. Roh jiwa pun memberikan ingatan Lin Fei sebelumnya. Ternyata Lin Fei terlalu berusaha keras untuk menjadi kuat, yang pada akhirnya Lin Fei mati akibat sering bergadang dan kurang beristirahat. Sebab itu secara kebetulan Lin Fei melakukan time travel di kehidupan sebelumnya dan Lin Fei pun kembali hidup. Setelah itu roh jiwa pun perlahan-lahan memudar dan hilang. Beberapa menit kemudian tiba-tiba sebuah pedang yang hampir melukai Lin Fei. Beruntung Lin Fei cepat menghindar. Lin Fei mencabut pedang tersebut yang menancap dan memberikan pedang tersebut kepada Song Yang. Lalu Song Yang meminta bantuan kepada Lin Fei untuk menguasai Li Chun yang sedang mabuk. Nampaknya Li Chun sedang mabuk berat. Li Chun menghampiri sebuah kediaman seorang wanita. Seketika itu Li Chun terpental, kemudian nampaklah seorang wanita cantik yang bernama Yuha. Yuha di sini mempunyai pedang cahaya bulan dan mempunyai karakter yang sangat dingin. Lin Fei menegur Li Chun agar tidak membuat onar dan tidak mengganggu Yuha. Mendengar hal itu, Li Chun tidak terima dengan perkataan Lin Fei dan mereka pun bertarung. Yang pada akhirnya Lin Fei memenangkan pertarungan. Li Chun meminta maaf kepada Lin Fei serta memohon agar Lin Fei tidak memukulnya lagi. Lalu So Yang menghampiri Lin Fei agar Lin Fei melepaskan Li Chun.
Bagaimanapun juga, sesama murid sekte dilarang menyakiti murid seperguruan. Setelah itu, Lin Fei pun membiarkan Li Chun pergi. Ternyata kepergian Li Chun bukan pergi begitu saja, melainkan ia ngadu kepada guru Lin Fei, yaitu Lu Xinshao, kalau muridnya yang bernama Lin Fei telah melukainya. Lin Fei pun datang, ia meminta maaf kepada gurunya, namun gurunya meminta sebuah batu roh kepada Lin Fei. Lin Fei meminta maaf batu roh yang gurunya minta. Saat ini Lin Fei belum memilikinya. Akhirnya Lu Xinshao akan memberikan hukuman kepada Lin Fei, yaitu dihukum di Gua Xuanbing. Lalu Lin Fei minta sebuah lentera kepada gurunya karena dikabarkan kalau di Gua Xuanbing sangat gelap gulita. 徒儿知道你一心钻研练气啊，要不还是去玄冰洞吧？啊，Lu Xinshao pun memberikannya. Di sisi lain, Tianxing mendatangi rumah Lin Fei dengan sumringah. Ia sangat senang karena ditugaskan untuk mengantar Lin Fei ke Gua Xuanbing. Pikirnya, Tianxing akan mengolok dan mengejek Lin Fei karena dihukum. Tapi ternyata, Lin Fei malah senang saat Tianxing datang dan ingin cepat-cepat sampai di Gua Xuanbing. Melihat wajah Lin Fei sangat senang, Tianxing sangat jengkel. Bagaimana bisa Lin Fei merasa senang padahal ia akan dihukum? Oke bre, sampai di sini aja dulu. Jika penasaran, tunggu di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See ya.